Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang manusia purba Indonesia dan dunia. Yang pertama ada pengertian dari manusia purba. Apa sih pengertian dari manusia purba itu? Nah, manusia purba sering disebut dengan manusia prasejarah atau manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Nah, manusia ini yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Manusia purba banyak ditemukan di berbagai bagian dunia, tapi lebih banyak ditemukan di negara Indonesia. Kalian bisa melihat sisa-sisa tulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah menjadi batu atau menjadi fosil. Asal-usul manusia purba. Tahun 60.000 hingga 50.000 sebelum Masehi, diketahui bahwa manusia purba melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan. Sebelum akhirnya, di tahun 50.000 hingga 45.000 sebelum Masehi, mulai menyebar luas lagi ke Arab, India, dan Indonesia. Dari sini, mereka lalu mencapai Australia, Jepang, Cina, Alaska, hingga Amerika Utara. Untuk di Indonesia sendiri, manusia purba telah ada sejak zaman Kuartair, atau dapat dikatakan telah hidup sejak 600.000 tahun yang lalu. Dan Meganthropus paleojavanicus sebagai manusia purba yang banyak dikatakan sebagai manusia purba pertama dan tertua di Indonesia. Jenis-jenis. 1. Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Dinamakan Javanicus karena ditemukannya di Sangiran Jawa Tengah oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Memiliki ciri-ciri tonjolan kepala tajam ke belakang, kening menjorok ke depan, rahang tegap, dan geraham tulang besar. Tulang pipi tebal, tidak memiliki dagu, dan tinggi mencapai 2,5 meter. 2. Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Manusia purba jenis ini terlalu tinggi. Mereka tidak terlalu tinggi karena mereka cuma kisaran 165 sampai 180 meter. Fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya. Ciri-ciri fisiknya antara lain kening tebal dan menonjol, tidak memiliki tulang dagu, dan alat pengunyah kuat. 3. Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Ciri fisiknya tidak memiliki dagu, hidung lebar dan tegak, rahang menonjol ke depan. Pithecanthropus soloensis. Yang ketiga dari kategori Pithecanthropus adalah kerangka manusia purba yang ditemukan oleh von Koenigswald dan kawan-kawan pada tahun 1931 di Desa Ngandong. Kata soloensis artinya Solo dan diartikan Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Memiliki ciri fisik tengkorak lonjong, tebal dan padat, dan rongga mata yang sangat panjang. Homo wajakensis. Kategori Homo yang artinya manusia pertama ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari Wajak. Fosilnya ditemukan di desa Wajak oleh Van Rietschoten pada tahun 1889. Memiliki volume otak 1630 cc, tinggi sekitar 170 cm, wajah datar dan lebar. Memiliki tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha dan kening. Homo floresiensis, yang artinya manusia dari Flores. Fosilnya ditemukan di Pulau Flores oleh Peter Brown pada tahun 2002. Penemuannya sempat jadi obrolan bagi para ahli karena bisa dibilang Homo floresiensis inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Memiliki ciri tengkorak kecil, tinggi rata-rata 105 cm, dahi sempit dan tidak menonjol, rahang menonjol.
Homo soloensis. Yang ketiga ada Homo soloensis yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini juga ditemukan oleh von Koenigswald dan kawan-kawan pada tahun 1931 di Sangiran. Memiliki ciri volume otak 1000 sampai 1300 cc, tinggi mencapai 210 cm. Yang terakhir adalah Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Fosil Homo sapiens ini ditemukan oleh von Koenigswald juga dan kawan-kawannya pada tahun 1931 sampai 1934. Memiliki ciri volume otak 1300 sampai 1450 cc, tinggi mencapai 210 cm dan berat mencapai 150 kg. Manusia purba di Afrika. Yang pertama ada Australopithecus afarensis. Disebut sebagai hominid yang paling tua di dunia, sebagian ahli berpendapat bahwa Australopithecus afarensis merupakan percabangan pertama dari kera ke manusia. Seperti pendapat Darwin bahwa manusia keturunan dari kera. Dari berbagai macam teori tersebut tentang awalnya munculnya manusia, sampai sekarang dinyatakan belum ada satupun teori yang seluruhnya benar atau salah. Yang kedua ada Homo cro-magnon. Ciri fisiknya mendekati manusia masa kini, umurnya sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Australopithecus africanus. Tahun 1924, Raymond Dart menemukan fosil manusia purba di sebuah gua karst di Taung, Afrika Selatan, yaitu Australopithecus africanus. Manusia purba tersebut ditafsirkan berusia 3 hingga 2 juta tahun dan ciri-cirinya pemakan buah-buahan dan daging. Hidup sekitar 3,2 juta 3 sampai 2 juta tahun yang lalu, memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Memiliki kapasitas kranial kurang dari setengah kapasitas manusia modern. Dan pada tahun 1930 di Bukit Siwalik, India, ia menemukan fosil yang ciri-cirinya menyampang dari kera dan mengarah kepada bentuk manusia. Ukurannya lebih kecil dari manusia sekarang, yaitu 0,9 meter hingga 1,2 meter. Selain di Indonesia, manusia purba juga ditemukan di berbagai negara lain di Asia. Memiliki tengkorak yang pipih pada wajah. Di benua Eropa, pada tahun 1856 ditemukan fosil manusia zaman prasejarah berupa tempurung kepala dan beberapa tulang anggota tubuh yang diberi nama Homo neanderthalensis oleh Rudolf Virchow. Persamaan dan perbedaan antara manusia purba dan manusia modern. Perhatikan gambar berikut. Terlihat jelas sekali manusia mengalami banyak perubahan, baik dari segi postur, tinggi badan, ukuran kapasitas otak maupun bentuk rahang. Manusia purba memiliki postur yang cenderung lebih bungkuk, sedangkan manusia modern cenderung berbadan tegap. Semakin berevolusi manusia, kebanyakan memiliki volume otak yang semakin besar dan bentuk kening yang semakin tidak menonjol. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang-tulang mereka. Berbagai aspek fisiknya dapat dibandingkan dengan manusia modern. Keterkaitan kehidupan manusia zaman dahulu memberikan dampak yang besar bagi manusia modern dalam kurun waktu yang cukup lama. Secara sifat, manusia modern lebih terampil dalam mengendalikan diri dan lebih banyak budaya dan pengetahuan dibandingkan dengan manusia purba. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.